jelas sangat garap, sangat indah. Ya, pamornya ndeling, sangat pilihan. Lah untuk esoter secara Kembang Jaya Kusuma ini, siapapun orang yang memegang ya mempunyai aji Kembang Jaya Kusuma maupun ilmu Kembang Jaya sangat bagus sekali. Bagus karena juga untuk penangkal, juga untuk panjang umur ya toh. Lah untuk panjang umur, juga untuk awet muda, untuk penganoman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing rate sing rubuh sing rasane ra ambat. Sun sekal sing tupak arum ketemu sing tupak arum ketemu Gusti Kaneka Wano. Kapten Gusti Karang salebet bumi sak bumi sak jero sak jeblas sak kersa sahabat keraton. Inggih kawsara ing tanah Pulau Jawa saking papat. Inggih saking bumi Nusantara saking papat sing gawe Gusti Kaneka Wano saking pusaka kaji. Inggih kakang sing tupak arum para wali kang menciptakan sak pusaka kaji katakan Gusti dan Gusti kabeh sangat sing tupak harum kandhane lamun pelawan. Nang ketika sing tupak harum karo sing tupak harum kandhane kekering wonten para carane sama tiga papat eyang kaki dan nasan energi papat. Ingkang wonten desa dekal sing tupak harum kandhane kalpura eyang pasan energi papat. Ingkang sang sawasane Gusti kabeh kakang. Inggih para lur kelampung ingkang mujakan pusaka kaji. Inggih kang sampun ngresak jumlah saya keratusan pusaka kaji kanang aneka wan. Isun anak putu kakang kang ngawuri kandhane sing tupak harum kandhane kang sing tupak harum kandhane kalau saya kate Gusti Karang. Inggih saweteng pusaka kaji. Isun sekolah sing tupak sar dengan tupak harum kandhane lamun sira. Sok mara sing tupak sar metu isun ora ing sira desa rasane ambat nisun. Iman sari sok Muhammad napa tok semua telek era aram situr putih aram pacaran recayu pesane sing tupak harum kandhane kagawatan. Kaku sing tupak sar ing tupak harum kandhane yang pusaka haji. Inggih kang sing tupak harum kandhane lamun sira. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono Alojokolono di Pendawaji Channel. Selamat sore buat saudaraku semua khususnya di Nusantara maupun yang di luar negeri. Terima kasih atas kebaikan adik-adikku dan saudaraku semua yang telah mendukung Pendawaji Channel dan yang mencintai Pendawaji Channel. Semoga kebaikan saudaraku dan adik-adikku selalu diberi atau dibalas dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Ta'ala, diberi kesehatan maupun kerezekian, maupun rahayu selamat dimanapun bumi yang dipijak. Semoga diberi kelancaran maupun kesejahteraan selalu bagi yang sudah keluarga. Yang belum dikeluarga diberi kelancaran rezeki juga maupun diberi kederajatan. Oke, sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau yang kurang pas di dalam istilah itu mengenai tentang pusaka kaji yang mau saya review. Pengalaman kita selalu tidak sama. Yang penting kita saling menjunjung tinggi dengan ada kebudayaan bangsa Indonesia atau tinggalan adiluhung kita. Ya, adik-adikku. Sore ini kebetulan ada posisi di rumah saya sendiri ya. Ini juga sebentar lagi kita mau meluncur ke Bali ya, karena ada informasi ada teman yang mempunyai barang ya, yaitu suruh melihat atau suruh ngecek. Oke, adik-adikku dan saudaraku semua ya, ini ada beberapa pusaka, ini 6 pusaka yang mau kita review demi untuk pelestarian atau untuk adik-adik kita generasi penerus ya. Itu bila saya ada kekurangan dalam penjelasan ini, saya mohon maaf. Manusia tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Begitu. Yang penting mari kita saling sama-sama belajar. Demi untuk kebudayaan bangsa kita, belajar tidak ada habisnya ya. Namanya kita itu belajar itu sampai kapanpun, sampai tua pun kita perlu belajar. Oke. Ini termasuk gayaman Solo ini ya. Solo juga antik juga, ini ada bungkem ini peletnya ini ya. Ini peletnya masih asli, cuman
hasilnya kotor, kita gosok lagi. Ini. Nah. Ya, ini hasilnya. Satu pusaka yang akan melati tumpuk, ya, melati tumpuk, tuban sepuh, ya. Nah, tuban sepuh, pamornya deling sekali, ya. Tuban sepuh itu menyerupai, kalau awal itu seperti pusaka tipisnya Mojopahit, ya toh. Tapi agak di bawah ini agak lebar sedikit, ya toh. Jadi dadanya ini, dia namanya dapur brojol, ya. Dapur brojol pamor melati tumpuk deling, bagus sekali ini, ya. Jadi pamor-pamornya, ya, sangat deling, ya. Inilah pusaka-pusaka sepuh seperti ini, ya. Bahannya tidak lepas dari bahan meteor, ya. Deling sekali, ya. Sudah aku jelaskan berkali untuk melati sepuh itu bagus untuk usaha, juga untuk berdagang, juga bantu kekeluargaan atau suami istri yang sudah berumah tangga, untuk kesejahteraan maupun untuk perdagangan, untuk rezekian, walaupun untuk di kalangan pemerintahan juga, ya. Itu bagus begitu. Melati tumpuk, ya, masih utuh sekali, pamornya deling, ya. Lanjut. Nah, ya, dapurnya panggang lele, ya. Dapur panggang lele, look 5, ya. Look 5. Nah, ini bulu ayam, ya. Bulu ayamnya Mojopahit ya gini nih, ya. Tidak selalu apa itu nyolok, ya, pamornya, ya. Mungkin karena pamornya ini bulu ayam ini, ya. Lah, ini bulu ayam, ya. Nah, yang awal ini, ya, awal. Ya, look 5 panggang lele, bagus untuk sikap. Bulu ayam itu sifatnya itu untuk mengejar karya, ya, untuk karya, untuk cita-cita, sesuai untuk cita-cita yang dituju, juga masuk untuk perdagangan juga bagus, ya, juga untuk kedudukan itu bagus, begitu. Nah, ya. Dapur panggang lele. Ya, panggang lele itu menyerupai, dinamakan panggang lele itu seperti lele, ya. Nah, menyerupai lele, ya. Ini ke atas itu menjadi lele. Lah itu kecepatan. Jadi istilah panggang lele itu sifatnya itu bila ada orang yang tujuan jahat, tidak semudah untuk menempel pada yang dituju. Jadi untuk bisa mengayomi, untuk menolak hal-hal yang kita inginkan. Itu sifatnya panggang lele, ya. Yang kita reviewkan ini pusaka-pusaka kuno, ya. Jadi pusaka tua ini. Ini yang dapat hunting dari jauh sekali. Itu, ya. Nah, untuk selanjutnya. Nah, ini buku saya yang dapat hunting, ya. Sudah kita rawat, kita ganti rangka, ya. Ini pusaka saya itu Jogja, ya lah. Jogja, kita sandangi dengan Jogja, dengan itu sampir atau ini tangkis, ya lah. Ini dengan mendoknya ini juga ya baru, karena ya cari lama pun belum karen cocok ini, ya, pesanan ini, ya. Ini sangat bagus sekali, ya. Itu. Nah. Ya. Kita buka, ya. Nah. Ini yang dapat hunting, ya, dapat hunting dari daerah Trenggalek ini, ya. Ini pusaka dapur Kembang Joyokusumo look 13, ya. Untuk pamor sangat deling sekali. Untuk pamor sangat deling sekali. Ini bisa dikatakan Mojopahit akhir, Mataram awal. Itu karena apa? Ini sangat nyerit, ya, sangat kecil sekali, ya. Lah, untuk Kembang Joyokusumo ini, ya, pamornya sangat deling. Satu di pamor adalah pamor dele kecer. Ya, dele kecer itu sampai bawah dari pucuk, ya, dari pucuk sini, ya, dari sini sampai ke bawah, ya,
lengkap ya. Nah, ini bahan untuk pamor meteor ya toh. Deling. Meteor itu macam-macam. Ini sangat istimewa, sangat bagus. Cerah, deling cerah ya toh. Jadi macam-macam meteor itu ya. Nah, ini kembang Jayakusumo ya. Nah, ini kembang Jayakusumo. Ini kembang Jayakusumo. Bisa berarti sini ada kembangnya yang mekar sini ya. Nah, mekarnya kembang Jayakusumo ini kalau ilmunya walaupun kembangnya kan jam 12 malam ya toh. Jadi pusaka ini filosofinya sangat bagus sekali. Filosofinya sangat bagus sekali, esoterisnya ya toh. Itu bagus sekali secara kepercayaan ya toh. Lain dari secara kepercayaan mengenai tentang kebudayaan, jelas sangat garap, sangat indah. Ya, pamornya deling sangat pilihan. Lah untuk esoteris secara kepercayaan kembang Jayakusumo ini, siapapun orang yang memegang ya mempunyai aji kembang Jayakusumo maupun ilmu kembang Jayakusumo sangat bagus sekali. Bagus karena juga untuk penangkal, juga untuk panjang umur ya toh. Lah untuk panjang umur, juga untuk awet muda, untuk penganoman ya. Ini bagus ya toh. Lah, untuk kembang Jayakusumo untuk spiritual, untuk orang tua ya, untuk orang yang suka secara gaib, percaya dengan spiritual atau mendalami dengan ilmu-ilmu kebatinan bagus sekali. Karena apa? Lah, ini kalau sudah menyatu sama dengan mencari ilmu kembang Jayakusumo, ya toh. Lah, siapa yang megang pusaka haji kembang Jayakusumo ini harus betamelek. Harus betamelek yang jelas lancar rezekine, rahayu selamat, dijauhkan dari segala-galanya maupun marabahaya yang ingin tujuan jahat. Karena kembang Jayakusumo ini sangat kuat sekali ya. Sudah sangat terkenal, cuma orang yang punya ilmu kembang Jayakusumo jarang sekali. Ya. Nah, saya mulai belajar pusaka masih dapat satu kali ini. Dapat kembang Jayakusumo yaitu tangguh kembang Jayakusumo, dapur kembang Jayakusumo, tangguhnya Mataram awal atau Mojopahit akhir. Lah, untuk kolosi ya, kolosi ini, lah, ini sangat kolosi sangat tua sekali, ngelugut ya. Ini karena tua karena sepuh, karena usia ratusan tahun ya. Nah, ini. Yang jelas saya tidak bisa kata apa-apa, yang jelas ini sangat baik sekali. Kalau kita jelaskan dengan mengenai pusaka ini kembang Jayakusumo, banyak kalau kita pecahkan, satu bisa jadi 100 bisa jadi 1000. Belum mengenai tentang masalah pamor ya, belum mengenai tentang masalah looknya itu menyerupai dengan looknya kembang Jayakusumo. Ada onen-onen kembang Jayakusumo mekarnya jam 12 malam. Nah, itu orang yang ketemu kembang Jayakusumo jam 12 malam ya, jelas secara ceritanya para leluhur kita itu mesti dapat kerezekian atau dapat kederajatan, mudah untuk apa yang diharapkan ya, itu ya. Ya, yang keempat ya sekarang ya. Ini. Nah, ini termasuk Solo ya. Wah, ini Solo. Ini aslinya ini jelek nih ya. Kita gosok lagi ya. Aslinya Solo. Ya, kita buka. Wah. Nogo onto buko tundung mediun ya, sepuh sekali ini ya. Nah, nogo onto buko tundung mediun ini juga empunya juga sama ya, empunya ini nogonya bentuknya seperti gini ya. Nah, ini pusaka
pamornya termasuk pamor waskuta. Ya. Nah, bentuk badan naga ya, setelah ini naganya sini ya, sampai ini badannya ini seperti sampai atas ya. Itu bentuknya, logonya ya. Ini. Nah, untuk tantingan sangat ringan sekali seperti Mojopahit. Pas ya toh. Ini. Tantingan sangat ringan sekali. Nah, Ontobuko ini bagus sekali ya. Jadi pusat naga Ontobuko ini untuk kawibawaan ya, juga untuk kedudukan. Bagus. Namanya Ontobuko ini kalau dipikirkan itu keras bukan ya. Justru ini bagus. Hawanya juga saya itu secara apa sih fisiologinya itu waduh, hawanya itu enak dingin. Kalau kita rasakan bagi orang yang mengerti ya. Ini. Untuk pusaka untuk lu ya. Untuk lu ombak segoro ya. Ya, ini. Tundung Medion. Ya, tundung Medion. Ya. Bagus. Jadi untuk kas untuk kedudukan bagus sekali gitu. Ya. Ya, selanjutnya ya sudah 4, 5 ya. 5. Nah, ini Solo ya, gapelan Solo ya. Ya. Gapelan Solo sangat tua sekali ini ya. Rokanya kita gosok ini tua ini. Nah, rokok kuno ini kalau masih kotor ya, kalau sudah digosok seperti ini ya. Nah, tuh. Ya. Cukup lumayan ini. Masih aslinya. Wah. Nah. Pusakanya sangat unik. Ya. 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 Ini dapur sabuk tampar ya. Dapur sabuk tampar lu berapa? Lu 9 ya. Ya. Nah, untuk pamor ya. Untuk pamor bisa dikatakan Bendo Segodo ya. Bendo Segodo ya. Bukan melati loh. Bendo Segodo ya. Dapur sabuk tampar ya. Sogokan 1 ya toh. Ini ya. Nah ini. Dapur sabuk tampar. Pamornya sangat rapi ya, juga bandeling ya. Tangguhnya Madiun ya, Madiun sepuh. Nah, atau hampir seperti Mojopahit ya. Orang pada Mojopahit juga ya bisa ya, tapi kalau saya ini Madiun sepuh ya, Madiun sepuh. Sabuk tampar. Nah, untuk sebenarnya bagus sekali sabuk tampar ini ya. Nah, ini jadi pusaka-pusaka tampar ini untuk menghadapi segala permasalahan ini sangat bagus sekali ya. Wibawanya sangat bagus. Jadi untuk kalangan yang memegang, untuk orang yang mempunyai satu kedudukan ya, atau di dalam kalangan swasta sebagai yang penyiar itu bagus sekali. Itu sabuk tampar. Untuk pamor Bendo Segodo ini wibawanya sangat bagus. Bendo Segodo. Kembang kacangnya ya nempel ya. Kembang kacangnya ini. Ya, bungkem nempel. Nah, ini. Filosofi Bendo Segodo ya toh, filosofi Bendo Segodo ini merupakan untuk penggayuan yang untuk memberikan Indonesia itu kederajatan, atau siapa yang ingin memiliki cita-cita ya akan mudah tercapai. Itu Bendo Segodo juga untuk kawiban juga bagus, untuk masalah kedudukan tidak mudah digoyang. Itu Bendo Segodo. Pusaka ini sangat ringan sekali. Ringan sekali. Nah, Bendo Segodo pamornya tidak lepas atau itu gonggang, jadi menyatu. Seperti sabuk ya. Menyatu itu istilahnya itu sampai gandeng-gandeng itu. Lah ini kan gandeng-gandeng ini. Ya, tidak ada yang itu tidak ada yang lepas. Saya bawahnya juga begitu. Ya. Mungkin ada salah satu karena kolosi karena tua. Ya, tapi yang aslinya nah ini seperti
melati tumpuk, tapi bukan melati tumpuk. Ya, Bendo Segodo. Ini. Nah. Yang jelas pusaka ini luk 9. Ini kalau diambil ya, kalau diambil pusakanya dulu itu pusakanya isinya itu bisa dikatakan pusaka khusus ya. Pusaka khusus juga pusaka zaman dahulu itu pusaka dengan para wali itu. Hah? Ini. Kalau diambil dari segi dapur ya atau maupun pamor ya ini ya sepertinya itu kalau Madiun ya kalau Madiun yang biasa ya tidak seperti gini ya lah ini jadi sudah mendekati Mojopahit karena ya juga empunya Empu Supo ya, jadi ini khusus bahan-bahan pilihan, ini khusus bahan pilihan ya. Oke, yang keenam ya, Ladrang Solo ya, Ladrang Solo. Ini masih kuno ya. Ini anunya ini Paranom ya, Ladrang Solo. Ya, bagus ya. Nah, ini lawasan ini. Ini kita bersihkan lagi. Wah. Ya, Sengkelat ya. Dapurnya Sengkelat. Ini pusaka ini waduh carinya sangat dapatnya sangat unik sekali ya, naik gunung ini, di atas gunung di rumahnya ini. Itu. Ya, Pamor Pedaringan Kebak. Ya, Pamor Pedaringan Kebak. Ya, pamornya Pedaringan Kebak. Looknya rengkol ya, looknya ya. Nah, looknya rengkol. Ini Mataram Sepuh juga. Ya. Nah, gaya looknya ini Mojopahitan ya. Ya. Tapi era Mataram awal ya, ringan sekali tantingannya. Sengkelat itu biasanya untuk kedudukan ya, jadi untuk orang untuk di dalam segi pemerintahan walaupun di dalam orang kalangan swasta yang mempunyai pengusaha begitu ya, itu bagus ya, wibawanya sangat besar sekali ya. Sengkelat ini maknanya bagus, lo 13 makna bagus ya. Jadi untuk upaya, untuk usaha, untuk apapun itu, ini kalau diambil dari segi lotik ini melanggan kehidupan manusia, ya toh. Jadi masih berliku-liku untuk menghadapi dalam hidup di alam dunia ini, ya. Ini karena orang membutuhkan, itu orang hidup itu membutuhkan baju atau kan membutuhkan benteng ya, istilahnya seperti itu. Nah, utuh, ya, utuh. Ya, bagus sekali, looknya bagus. Lah ini Goleng Mataram bisa disebutkan diartikan Goleng Mataram karena apa? Goleng Mataram itu mampu sekali ya toh? Karena kerajaan itu ada, yaitu Sabu Inten juga ada Sengkelat, karena itu merupakan kekuatan ya toh? Kekuatan Isa itu kerajaan. Lah itu sebagai benteng ya. Namanya guling itu Isa itu tende. Tadi tendenya itu empu membuat ini karena untuk raja. Jadi bukan karena pusaka itu harus kinata, bukan, walaupun tanpa kinata pun ya toh. Lah itu ya bagus gitu loh. Karena itu suatu cerita-cerita sesuai dengan para leluhur kita itu bahwa Guling Mataram itu adalah tendenya kerajaan Mataram itu. Nah, itu pusaka untuk pesanan khusus, yaitu
raja empu membuat untuk khususnya raja. Itu memang sengkelat itu macam-macam. Kalau ini ya sengkelat ya guling Mataram. Namanya guling Mataram ya looknya seperti gini nih ya, ngerengkol seperti Mojopahitan ya. Ini. Pamor tidak lepas dari yaitu unsur untuk sandang pangan untuk kerjekian, untuk kedamaian kesejahteraan para kerabat raja, atau yaitu untuk lingkup ya, lingkup kerajaan itu. Nah, sokok-sokoknya sangat mapan sekali ya, baru lama ini ya. Nah, oke, untuk penjelasan untuk mengenai tentang pusaka ini ya, 6 pusaka ini sudah cukup ya. Bila ada kekurangannya, manusia tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan ya. Mungkin untuk mereview pusaka ini juga tidak semudah apa yang kita harapkan, karena apa, hawanya pusaka ini tidak sama. Kadang kita bicara ini seperti buntu ya, namanya itu bergejolak batin antara pikiran. Hawanya pusaka itu lain, hawa satu-satunya itu tidak sama ya, sangat bertentangan sekali. Ada hawanya itu yang enak, ada hawanya itu yang sama, ada hawanya yang kepingin menonjol, itu macam-macam. Makanya kadang yang kita mau keluarkan kadang tertutup. Itu mereview pusaka itu tidak segampang apapun yang ingin kita ucapkan ya toh. Karena apa? Apapun yang kita ucapkan sesuai dengan di dalam pamor atau tangko dan dapur. Begitu. Nah, yang jelas hawanya itu kadang-kadang itu antara satu dan satunya itu gak sama. Ini kadang kata ngomong gini bingung, satunya muncul saja muncul lah, ini saya seperti berat gitu. Ini kan saya pernah sekali mereview betok ya, betok 1, betok 2, kita review tidak sama, sampai ngomong seperti kebungkem. Ada betok yang kepingin untuk mendonjol lah, karena yang lebih tua lah sebenarnya tidak bisa bicara. Ini pernah sekali saya seperti itu, sampai gobios, sampai bingung berkali-kali. Lah inilah, nah, pusaka itu walaupun betok katanya titende ya, kadang-kadang itu tidak mau saya itu salah satu direndahkan, tidak mau, ingin menonjol itu. Oke, terima kasih adik-adikku untuk mereview untuk 6 pusaka ini ya, yang dapat dari Anting ya. Ya inilah pamornya sangat dilindungi sekali, dan yang Kembang Jaya Kusumo ini sangat langka. Memang saya baru 1 kali ini dapat ini. Mulai saya belajar pusaka mulai umur 16 tahun ya sampai sekarang. Nah ini aneh ya. Nah itu ada Mojopahit, ada Melati Tumpuk ya, ada Kembang Jaya, ada Ontobuko, juga ada Bentos Kodok, ada bisa Pedaringan Gebak, yaitu guling Mataram. Oke, makasih adik-adikku, dan tidak lupa saya minta maaf bila ada kekurangannya, tidak ada pasnya pada teman-teman yang mengenai tentang budaya pusaka haji ya. Yang penting kita saling menjunjung tinggi masa kebudayaan bangsa. Marilah kita saling menjunjung tinggi tentang kebudayaan kita, karena kalau bukan kita ini siapa lagi. Yang penting kita untuk berdekatan untuk adik-adik kita, generasi-generasi penerus, begitu ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, jangan lupa like yang sudah subscribe, dan komen. Terima kasih atas bantuannya pada adik-adikku yang cinta dengan Pandawa Haji Channel. Semoga Anda selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, kelancaran rezeki. Selamat malam, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.